Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmalia. Di sini saya sebagai pemateri kelima dengan materi instalasi ArcGIS, digitasi dan juga layout peta. Mata kuliah praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Mana kalian sendiri kan sudah melakukan instalasi ArcGIS secara mandiri di praktikum sebelumnya, yaitu praktikum komputasi. Maka dari itu kita langsung saja ke materi digitasi dan layout. Di sini saya akan membuka datanya terlebih dahulu. Di sini menggunakan peta lingkungan laut nasional atau LLN daerah Jawa Barat. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit materi yang mana dalam digitasi sendiri itu harus dilakukan georeferencing terlebih dahulu. Karena pada dasarnya digunakan georeferencing digunakan dengan kasus suatu data baru dalam bentuk raster yang akan digunakan dalam pengolahan data ArcGIS. Nah, biasanya juga belum memiliki informasi referensi spasial, baik yang tersimpan dalam file maupun yang terpisah. Jika ingin mengolah data raster menjadi peta, prinsip dasarnya adalah data peta raster yang akan digunakan itu harus memiliki koordinat. Maka nanti kita akan melakukan hal tersebut. Nah, sehingga hal yang perlu dilakukan adalah melakukan proses georeferencing ke dalam sistem koordinat tertentu. Nah, ini data peta yang kita gunakan itu peta raster. Nah, adapun beberapa data raster yang bisa digunakan untuk bahan pembuatan peta bisa menggunakan peta rupa bumi Indonesia, citra satelit, foto udara, ataupun hasil pengukuran secara langsung ya. Biasanya sudah terdapat garis lintang dan bujur yang tertera di sana dan koordinat serta koordinat sistem. Koordinat tersebut digunakan saat mempraktekkan cara georeferencing peta di ArcGIS. Pada georeferencing ini diperlukan ketelitian yang sangat agar residual mendekati 0 dan tidak melenceng jauh. Nanti kita praktekkan, nanti saya lakukan tutorialnya. Nah, terdapat dua cara dalam proses georeferencing di ArcGIS ini. Yang pertama itu dengan menempatkan kontrol pada suatu garis perpotongan lintang dan bujur kemudian untuk memasukkan koordinat itu klik kiri lalu klik kanan pada titik kontrol dan pilih input DMS of non and lat. Nanti saya akan lakukan. Cara ini tuh akan saya lakukan. Nah, namun kekurangan dari cara yang akan saya lakukan ini sendiri itu cenderung akan menghasilkan RMS error yang cukup besar tergantung pada tingkat ketelitian saat menempatkan titik kontrol. Nah, ada juga cara kedua yaitu dengan cara menempatkan titik kontrol pada peta, kemudian memasukkan nilai koordinat titik kontrol tersebut dengan menggunakan titik acuan yang telah dibuat. Nah, titik acuan sendiri itu harus sudah dibuat terlebih dahulu. Cara ini lebih mudah dan memungkinkan hasil error yang kecil. Nah, pada georeferencing sendiri itu sebaiknya format peta berformatif. Nanti kita akan menggunakan format juga. Alasannya sendiri itu agar pada saat menzoom nanti tingkat ketelitian yang akan dilihat itu sangat tinggi dan tidak mengalami blank warna loh. Agar saat digitasi itu lebih baik lah. Nah, ini kita lakukan dulu proses georeferencing. Nanti saya akan kasih materi digitasi pada saat saya melakukan digitasi. Ini sudah datanya sudah saya masukkan. Lalu kita klik kanan pada layer, properties. Ini kalau misalnya georeferencing tidak ada di menu sini, maka kita nggak usah panik, maka kita tinggal customize toolbars, nah dan centang georeferencing. Kalau panik selesai lah. Ini kita ini juga jangan panik ya. Kita
Apa dah? Nah, ini biar tidak mengalami RMS yang cukup besar, maka harus di zoom kayak gini ya. Nah, kelihatan jarak ini. Nanti kalau misalnya ketahuan memakai jarak jauh, harus dekat ke sini. Kita klik ini, control point, sesuai dengan yang saya katakan tadi, klik kiri dan klik kanan. Oke. Tahu kan longitude latitude-nya yang mana? Ini udah. Kalian harus lebih dekat ya dari ini. Nanti dilihat loh videonya yang teliti, karena itu berpengaruh. Nah, ini diubah jadi S shot. Nah, ini lihat, nih yang aku bilang tadi, yang aku bilang tadi. Ini pas dah. Ini pas. Kalau bisa macam-macam kayak gini atau ada kendala gitu, jangan panik. Lancar-lancar aja. Jangan panik gitu. Kita langsung lagi ke kanan. Aduh. Nah, ini RMS errornya nih. Melenceng karena kita harus benar-benar. Oke, ini sudah, lalu kita klik georeferencing, justify. Ini resample tipenya tuh ganti kubik, dan ini masukkan add aja. Ini ntar namanya nih. Di sini formatnya TIFF, jangan lupa. Lalu kita baru melakukan digitasi. Namanya digitasi sendiri dapat dikatakan sebagai proses mengkonversi objek geografis dari peta analog atau format ke cetak digital. Nah, di sendiri itu mendukung beberapa metode digitasi. Sumber data peta untuk digitasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu image remote sensing dan image scanning. Image remote sensing sendiri itu data yang diperoleh dari citra satelit maupun foto udara. Ini udah di-save ya, kita ke materi sebentar. Untuk dapat dilakukannya digitasi dari data seperti ini, diperlukan kemampuan pembuat peta untuk dapat menginterpretasikan objek-objek pada citra satelit. Nah, sedangkan image scanning sendiri yang mana kita ini termasuk image
scanning image. Oke. Image scanning sendiri itu berupa data scan atau cetak berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya. Sebelum dilakukannya digitasi itu kan harus dilakukan tahap georeferencing yang sudah kita lakukan tadi. Nah, proses digitasi ini akan menghasilkan suatu file dengan format save file. Itu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Nah, format data ini berisikan tentang data referencing geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti sungai, sawah, rawa, jalan, dan lain-lain. Di sini kita akan mendigit garis pantai, sawah, laut, daratan, dan juga sungai. Oke. Dan lain juga ya. Data yang disimpan itu berupa titik atau poin, garis atau polyline, dan poligon atau poligon. Oke, sebentar. Terdapat juga kesalahan yang biasa terjadi oleh praktikan kalau misalnya dalam mendigitasi ini seperti saat mendigit tidak pas atau tidak tepat, walau hanya sedikit bisa menjadikan perubahan yang cukup luas seperti yang tadi, yang cukup signifikan dikarenakan perkalian skala itu di skala bidang pada SO. Selain itu pada layers juga bisa juga kekeliruan terjadi. Nah, di sini kita akan mendigit yaitu polyline yang mana sungai, objek sungai dan garis pantai. Dan juga poligon yang mana objek daratan, hutan dan perairan. Nah, di sini kita add data yang udah kita simpan, kita georeference yang sudah disimpan. Add. Ya, cukup saja. Lalu kita buka katalog. Kita buat save file ya. Laut atau perairan dulu. Ya. Ini kalian harus pas ya. Ulang. Harus pas. Kita ulang. Semua harus pas. Dan kalau misalnya kalian tuh kayak satu kayak gini, okay.
tinggal rectangle. Udah. Baik. Kita checklist. Lalu itu yang kedua, kita buat save file baru juga. Garis pantai. Oh, daratan aja lah. Daratan. Ini kan ada 2 daratan nih. Harus di digitasi semua ya. Jangan enggak. Kasih contoh sedikit lah. Harus deket juga, jangan jauh kayak gitu. Ya, aduh, contoh. Oh, ini belum stop. Mau edit lagi. Ini bisa sih kalau misalnya semua bisa. Gini. Oh, udah. Kalau misalnya tuh tinggal Ctrl Z ya. Jangan panik tuh. Kok ini? Salah kan? Ctrl Z. Banyak. Misalnya ini nih, ini kan kalau misalnya biasa tinggi seperti gini. Nah, kalau misalnya nggak ada nih kayak gini, nah muncul lagi. Nah, ini contohnya. Tapi kalian tuh nanti jangan kayak gini ya. Maksudnya jangan kayak gini. Ini contoh daratan aja. Nanti kalian tuh buatnya dari sini kan, dari mulai awal di sini sampai sini, nah langsung ke sini, nah langsung ke sini sampai ujung sini. Mulai lagi satunya dari sini sampai ke sini. Oh iya, maaf, yang ini tadi sebenarnya yang biru-biru ini masuk. Termasuk ini yang biru masuk. Garis pantai, bentar. Garis pantai. Bentar. Ini yang hijau-hijau aja tuh. Nah, ini masuk, ini masuk juga. Kita ke garis pantai dulu, ke garis pantai. Start editing. Oke. Kali garis pantai sendiri. Nah, itu kita injek juga. Garis pantai. Udah, cari garis pantai itu di sini. Nah, ini garis pantai. Ini. Dari sini. Garis pantai. Ini garis pantai, lalu
Ini garis pantai. Lalu buat juga sungai. Mana sungai itu yang sungai itu kayak, nah ini kalau yang itu ini rawa, ini sawah, maaf, ini sawah semua. Ini rawa yang hijau agak ke hijau tua, ini rawa, ini sawah. Ini hutan untuk hijau, di digit juga ya. Karena kalau misalnya aku yang digit, mantap. Di sini ada kasih tahu sawah. Kemudian nggak usah tinggal hutan aja, sawah sama ini rawa, ini sama sungai. Ini bisa lihat di sini deh. Sungai yang mana? Ini sungai. Nah, ini sungai. Aliran ini sungai. Kayak gini. Oke, sudah dilakukan semua digitasi. Nah, kalian itu buat sungai, gas pantai, hutan, sawah, rawa, daratan, dan laut atau perairan. Nah, di sini nanti dibuat benar-benar ya, karena itu dinilai. Dan juga jangan lupa diubah-ubah ininya. Misalnya kayak ini kayak rawa kan, rawa tuh gini deh. Misalnya daratan yang hijau dan lain-lain, variasikan. Lalu kita ke layout peta. Layout peta. Sini karena kalian semester kemarin juga sudah melakukan layout peta, maka gunakan layout yang tahun kemarin, yang maksudnya semester kemarin. Nah, lalu dijadikan peta kayak peta RBI dengan yang kanannya di layout lah pokoknya ya, di layout lah pokoknya gitu. Dengan di sini kan, sesuai dengan yang nanti dicontohin. Nah, di sini kalian lakukan layout peta yang mana mengacu pada standar layout peta tematik ini. Kan kalian pasti ada kayak yang bekas dari semester kemarin, yang bekas, maksudnya yang peta dari semester kemarin. Nah, ini aja apa, langsung aja gitu. Pokoknya hasil layarnya jangan lupa dilihat ya, hasil layarnya itu harus kayak gini, harus ada garis-garis yang ini kan, nah gitu. Dan juga jangan lupa juga grid ya, jangan lupa. Kalau ini macet. Ini kalau itu masih ini. Gitu. Nah, pokoknya bisa kalian lah masukin ininya gitu penuh di sini. Buat yang insertnya nih semuanya tuh jangan lupa, hasil airnya tuh
harus udah di-grade juga. Mungkin sekian praktikum mengenai materi kelima ini, yaitu materi instalasi ArcGIS, yang mana sudah dilakukan di praktikum sebelumnya, digitasi, dan juga layout peta yang sudah dilakukan sebelumnya juga. Nah, untuk kekurangannya saya mohon maaf sebagai pemateri. Kepada Allah yang Maha Pengampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.